Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya terkait dengan simulasi mengajar calon guru penggerak. Ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan ya. Yang pertama adalah topik pembelajaran pada simulasi mengajar harus sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu unggah. Jadi jangan sampai topik pembelajaran itu berbeda dengan yang kemarin Bapak Ibu unggah karena ini sangat penting. Asesor akan menggunakan RPP yang Bapak Ibu unggah ketika pendaftaran itu untuk menilai. Jadi Bapak dan Ibu silahkan jangan sampai topik pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan untuk simulasi mengajar berbeda dengan topik pembelajaran yang ada di RPP yang waktu Bapak Ibu upload saat mendaftar. Ini yang pertama harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah simulasi mengajar akan berlangsung singkat selama 10 menit. Maka Bapak dan Ibu harus fokus pada tahap pembuka dan inti pembelajaran dalam mengikuti seleksi pembelajaran ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti untuk penilaiannya ya nanti dikesampingkan dulu ya karena asesor akan fokus pada tahapan pembuka dan inti pembelajaran. Nah, inti pembelajaran nanti bisa juga ditambahkan untuk penilaian tetapi Bapak Ibu harus perhatikan waktunya ya karena hanya memiliki waktu 10 menit. Kemudian Bapak dan Ibu, ini tadi saya sampaikan waktunya 10 menit ya. Kemudian nanti di dalam simulasi mengajar itu seolah-olah pembelajaran dilakukan tatap muka ya. Artinya Bapak dan Ibu nanti silahkan bisa berinteraksi dengan siswa atau peserta didik meskipun tidak ada. Jadi Bapak dan Ibu nanti misalnya menyampaikan silakan anak-anak apa yang belum dipahami seperti itu ya, kemudian memberikan aplaus misalnya silakan aplaus untuk si A telah menjawab pertanyaan dari Bapak guru misalnya seperti itu. Jadi simulasi nanti ini seolah-olah ada siswa meskipun tidak ada siswa ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu harus perhatikan itu, jangan hanya memberikan ceramah terus tetapi tidak ada interaksi dengan siswa. Kemudian simulasi mengajar tidak dilakukan dalam bentuk daring ya, sehingga Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan share screen. Bapak dan Ibu yang sering melakukan Zoom meeting, Google Meet, ya membawakan materi lewat share screen atau berbagi layar untuk praktek simulasi mengajar CGP ini tidak bisa ya karena memang pembelajaran ini dilakukan tatap muka. Bapak Ibu bisa menggunakan apa ya, membantu menjelaskan materi dengan cara apa? Menulis di papan tulis boleh, kertas putih besar boleh, atau alat peraga ya, alat peraga boleh, silahkan. Kemudian pada akhir sesi maka akan ada tanya jawab Bapak dan Ibu, silahkan, ini penting sekali. Tanya jawab maksimal 5 menit. Bapak Ibu harus bisa menjawab dengan baik. Dan ingat, dijawab pertanyaan itu sesuai dengan pengalaman ya. Kecuali kalau pertanyaan itu terkait dengan perencanaan. Ya, tetapi kalau pertanyaan itu adalah sesuatu hal yang sudah Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu jangan sampai merekayasa atau mengada-ngada ya. Tetapi jawablah sesuai dengan pertanyaan dan pengalaman. Kemudian simulasi mengajar yang akan dihentikan oleh asesor ya jika sudah melebihi batas waktu. Bapak Ibu silahkan diatur waktunya. Kalau perlu Bapak Ibu latihan dulu. Ya latihan H-1 ya, hari sebelumnya sebelum Bapak Ibu melakukan seleksi simulasi mengajar di depan asesor, Bapak Ibu melakukan simulasi ya, praktek dulu. Kira-kira dengan praktek mengajar Bapak dan Ibu kira-kira melebihi 10 menit tidak. Ya, kalau sudah tepat maka silahkan. Tetapi kalau masih melebihi 10 menit, maka Bapak dan Ibu harus evaluasi. Dipilih kira-kira bagian mana yang harus dipotong, harus disesuaikan. Ya, nah itu Bapak dan Ibu harus perhatikan. Dan kalau bisa Bapak dan Ibu latihan di depan guru lain. Bapak Ibu misalnya punya teman, punya mentor di sekolah, silahkan minta mentor atau teman tersebut menilai Bapak dan Ibu ya, bagaimana penguasaan materi, bagaimana penguasaan kelas, bagaimana interaksi dengan siswa. Silahkan Bapak Ibu bisa berlatih dengan siswa, dengan guru ya, sehingga nanti di dalam pelaksanaan simulasi mengajar Bapak Ibu tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh waktunya melebar, kemudian tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, ini perlu dilakukan latihan Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya adalah letakkan komputer atau laptop atau perangkat elektronik yang dapat menampilkan 70% dari badan peserta. Bapak dan Ibu, ini adalah contoh tampilan yang disarankan ya. 70% harus tampak. Silahkan Bapak dan Ibu bisa seperti ini atau seperti ini. Kalau di sini sepertinya di rumah Bapak Ibu ya. Kalau ini di sekolah. Kemudian ini adalah unsur penilaiannya, ada kompetensi 1, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid peserta latih belajar secara aman dan nyaman. Bapak dan Ibu silahkan
bagaimana untuk merepresentasikan kompetensi nomor 1. Silahkan dipikirkan ya. Kemudian kompetensi nomor 2, memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Nah, tentunya ini untuk merefleksikan kompetensi nomor 2, Bapak dan Ibu harus berinteraksi dengan siswa ya, kemudian memberikan umpan balik kepada siswa ya, kemudian strategi pembelajarannya menggunakan apa. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kompetensi nomor 3 adalah menunjukkan kebiasaan reflektif untuk pengembangan diri. Nah, ini nomor 3 ini biasanya Bapak dan Ibu di akhir akan menyampaikan refleksi ya. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada yang belum dimengerti misalnya? Ya, ini nanti juga menjadi poin penting ya untuk kompetensi nomor 3. Kemudian kompetensi nomor 4 adalah mendesain proses pembelajaran mengajar yang efektif. Efektif dari segi waktu juga, efektif dari materi pembelajaran, kemudian efektif dari metode. Bapak dan Ibu, itu adalah 4 unsur penilaian ya. Bapak Ibu harus perhatikan dengan baik. Ini tadi saran saya terutama terkait dengan latihan. Bapak Ibu silahkan berlatih dulu simulasi mengajar dengan waktu 10 menit di hadapan teman Bapak dan Ibu. Ya, biar nanti tidak terjadi waktu yang melebar ya, atau melebihi batas. Demikian Bapak dan Ibu informasi dari saya, pengalaman saya dulu mengikuti simulasi mengajar di level pengajar praktek ya. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah meluluskan yang mendampingi 6 CGP saya di angkatan 4 yang sudah berhasil lulus sebagai guru penggerak, dan saat ini saya mendampingi 20 CGP di angkatan 8 sebagai fasilitator. Bapak dan Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.